Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh. وشرع لنا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحضور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami'at Thayyibah yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dan para asatidz, para guru, para orang tua, para sepuh dan para jamaah semua yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat wal afiat, senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidup kita semua. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, hafidh dan hafidhah, dan mudah-mudahan kita semua istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan dengan wasilah amal ibadah kita yang kita kerjakan, dan mudah-mudahan yang telah kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi wasilah untuk diri kita untuk mendapatkan keberkahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasanya alhamdulillah di bulan Zulqa'dah ini di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Di dalam surah Taubah ayat 36 Allah mengatakan, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bahwasanya di antara 12 bulan yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita, itu ada 4 bulan yang Allah katakan, yang Allah kategorikan sebagai Ashharul Hurum, bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan juga bulan Zulqa'dah ini termasuk dari Ashhurum Ma'lumat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah mengatakan, Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu ashhurum ma'lumat,
di bulan-bulan yang telah kita ketahui, yang sudah ma'ruf, yang sudah ma'lum, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ya, perkataan beliau dikutip oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah taala dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim ketika menafsirkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, bahwasanya memang orang-orang Arab itu sudah mengetahui yang namanya bulan-bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ya, karena puncak haji ya tanggal 9 dan tanggal 10, dan setelah itu ada hari tasyrik. Nah, ini yang disebut dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ya, bulan-bulan yang dimana Allah syariatkan ibadah haji. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menjalankan kewajiban syariat ibadah haji ini, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, jangan berkata-kata yang jorok, yang kotor, yang fahish, wala fusuqa, dan juga jangan berbuat ya atau berkata-kata yang fasik, yang maksiat, wala jidal, dan jangan kalian berselisih, bertengkar. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, bahwasanya setiap kebaikan yang kita kerjakan senantiasa diketahui oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga Allah berikan kita wasiat untuk senantiasa berbekal dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara-saudara kita sudah beberapa yang sudah berangkat menuju Baitul Haram, Masjidil Haram, untuk memenuhi panggilan Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan para jamaah juga jika ada yang mau berangkat, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, ya, diberkahkan segala ibadahnya, disehatkan badannya, dan insyaallah mendapatkan haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mabrur? Al-Imam Nawawi mengatakan al-mabruru ay yarji'a ila khairin, bahwasanya ketika dia kembali maka dia menjadi lebih baik lagi. Ya, keadaannya menjadi lebih baik lagi setelah menunaikan ibadah haji tersebut. Maka subhanallah, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah ini memang ada 2 syariat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah ibadah haji, dan nanti di bulan Zulhijjah itu ada yang namanya syariat ibadah kurban. Dan 2 ibadah ini mempunyai keutamaan, kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama mengajarkan kita bahwasanya yang namanya ibadah itu ada 4. Ibadah seorang manusia yang pertama adalah ibadah qalbiyah, bagaimana hatinya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan zikir, ya, dengan qanaah ataupun yang lainnya, sifat-sifat hati yang baik, senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada sama manusia. Nah, ini adalah ibadah qalbiyah. Yang kedua adalah ibadah qauliyah, ibadah yang sifatnya dengan lisan kita, dengan ucapan kita, zikir, sholawat kita, baca Quran kita, mengajak kepada kebaikan. Ini ibadah qauliyah. Dan yang ketiga adalah ibadah amaliyah, yang sifatnya dengan badan kita, ya, sholat, ya, kemudian ibadah yang terlihat dengan zahir, duduk di majlis ilmu, ya, yang terlihat dengan anggota tubuh kita. Dan yang terakhir adalah ibadah maliyah, ibadah harta, ya, ibadah harta.
Dan setidaknya ibadah haji dan ibadah kurban ini ada terkumpul 3 atau 2 ibadah yang disebutkan tadi. Dalam ibadah haji harus mempunyai hati yang bersih. Kemudian juga harus punya jiwa raga yang sehat, ya, supaya kita bisa lebih mantap lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah dengan harta kita. Ini setidaknya ada 3 amalan ibadah yang terkumpul dalam ibadah haji. Begitu juga ibadah kurban. Ibadah kurban kita ada ibadah maliyah, ibadah harta, kemudian ibadah qalbiyah, ibadah hati kita. Ya, senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ibadah haji ini memang telah disyariatkan. Para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ibadah haji ini setelah disyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian disyariatkan kembali kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di tahun keempat Hijriah, ada yang mengatakan di tahun 9 Hijriah. Yang mengatakan di tahun 4 Hijriah adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya surah Al-Maidah ayat 35, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ketika Allah perintahkan ada ibadah haji bagi siapa saja yang mampu. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang mampu. Bahkan kalimat istata'a di sini adalah berusaha untuk mampu. Ya, berusaha untuk mampu. Siapa saja mereka umat manusia yang berusaha untuk mampu, karena kalimat asalnya adalah ta'ah, kemudian ditambah dengan alif, sin dan ta. Seperti misalkan kalimat ghafara, artinya ampunan, ketika ditambah alif, sin dan ta, istighfar, kita meminta, kita memohon ampunan. Ya, jadi istata'a ini adalah bahwasanya kita memohon kemampuan dari Allah Jalla wa Ala. Dan ayat ini ya diturunkan di tahun 4 Hijriah setelah perang Uhud. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ibadah syariat haji ini disyariatkan di 9 Hijriah adalah karena bahwasanya setelah terjadinya Fathu Mekah. Karena Fathu Mekah terjadi di tahun 8 Hijriah. Kemudian juga ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ya, tahun 8 Hijriah, antara 20 atau 22 Ramadan. Kemudian setelah itu tahun 9 kemudian 10-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 9 mengutus Sayyidina Abu Bakar Ibn Siddiq, ya, untuk menjadi Amirul Hajj, ya, pemimpin untuk menunaikan ibadah haji, ya, setelah terjadinya Fathu Mekah. Baru di tahun 10 Hijriah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, yang kita kenal dengan haji wada, haji pertama dan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah hajinya seumur hidup berapa kali, Pak? Sekali saja. Ya, walaupun pada saat itu Rasulullah punya kesempatan 2 kali haji. Ya, setelah Fathu Mekah 8 Hijriah, 9 Hijriah beliau tidak berhaji, mengutus Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di tahun 10 Hijriahnya beliau baru berhaji. Ya, umrahnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa kali, Pak? Ya, ada riwayat mengatakan 3 sampai 4 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umrah. Padahal beliau tinggal di Mekah, beliau tinggal di Madinah, ya, tapi beliau hanya berhaji sekali, kemudian juga umrohnya antara 3 sampai 4 kali.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk membangun kehidupan umat manusia, membangun ibadah yang namanya ibadah sosial, kebaikan-kebaikan yang dicontohkan, yang diajarkan kepada umat manusia, membangun masyarakat madani ketika itu yang senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ibadah haji ini memang fadilahnya luar biasa. Maka ketika ada jamaah yang alhamdulillah tahun ini Allah izinkan untuk menunaikan ibadah haji, maka insyaallah akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah haji ini, misalkan kita sholatnya saja di Masjidil Haram, pahalanya berapa, Pak? 100.000, mi'atu alfin, diganjar dengan 100.000 pahala. Sholat di Masjidil Nabawi 10.000, asyratu alfin, 10.000. Kemudian ada satu lagi sholat di Masjidil Aqsa, itu dibalas dengan 1.000 pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, la tashaddu rihal illa bi salasati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid yang mulia ini, Masjidil Haram, wa Masjidil Nabi, Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, kemudian Masjid hadza, kata Rasul, masjidku ini yaitu Masjid An-Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, dan itu diganjar dengan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum kita baca Qur'annya, belum kita sedekahnya dan sebagainya amal ibadah yang kita kerjakan ketika kita menunaikan ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Allah ingatkan, al-hajju asyhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajj. Kalimatnya umum, siapa saja. Siapa saja. Faman farada fihinnal hajj. Siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bisa menunaikan ibadah haji tersebut. Jadi Allah tidak menentukan hanya untuk yang kaya saja, tidak. Tapi bagaimana Allah membuka kesempatan untuk seluruh hambanya. Maka Allah katakan, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a. Siapa saja mereka yang berusaha untuk mampu, yang azamnya kuat, yang keinginannya kuat, berdoa minta kepada Allah, berusaha, maka insyaallah Allah akan berikan jalannya, kemudahannya, keberkahannya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala, wabtagu ilaihil wasilah, ambillah, carilah wasilah. Wasilah di sini para ulama tafsir mengatakan bahwasanya al-amal salihah, amal soleh, perbuatan baik kita. Ambil, kita kerjakan, kita raih kemuliaan tersebut, wasilah tersebut dengan amal-amal soleh. Wajahidu fi sabilihi, kita berjuang, kita bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, supaya kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada wasilah yang Allah perintahkan. Wabtaghu ilaihil wasilah, ambillah, carilah wasilah tersebut. Wajahidu fi sabilih, dan bersungguh-sungguh berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin bisa menunaikan haji, maka bersungguh-sungguh. Maka Allah katakan,
Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Artinya bukan hanya saja ketika menunaikan ibadah haji, tapi sebelum kita diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji, maka ketika kita sudah niat dan sebagainya, seluruh anggota tubuh kita juga kita jaga. Fala rafasa, jangan berkata-kata yang kotor, yang jorok ataupun yang lainnya. Wala fusuqa, jangan kita berbuat kemaksiatan, kefasikan. Wala jidala, dan juga jangan kita berselisih, bertengkar ataupun yang lainnya yang mendatangkan murkanya Allah Jalla wa Ala. Na'udzubillah wa ni'azubillah. Ya, dan semuanya kesungguhan kita, azam kita. Maka begitu banyak orang yang pendapatannya biasa saja, ya, tapi doa-doanya bisa menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Azamnya, keinginannya yang begitu kuat sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doanya. Sehingga orang yang terbiasa saja, ya, gajinya biasa-biasa saja, pekerjaannya biasa, tapi dia nabung azamnya, keinginannya, niatnya cukup kuat, kemudian Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang terlihat mampu, kaya, pekerjaannya enak, tapi tidak terbesit dalam hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Padahal keluar negeri, jalan-jalan dia mampu, ya, tapi tidak pernah tergugah hatinya untuk bisa menunaikan ibadah haji. Maka di situ Allah katakan man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang berusaha untuk dimampukan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan begitu juga yang namanya ibadah syariat kurban. Jadi mirip-mirip para jamaah semua. Jadi ketika ada saudara kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala di tahun ini, mereka bisa menunaikan ibadah haji, ya, safarnya saja, perjalanannya saja dinilai ibadah oleh Allah Jalla wa Ala. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Belum lagi tadi ibadah mereka yang dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita tidak merasa iri dengan para saudara-saudara kita? Ya, walaupun kita belum diizinkan tahun ini, mudah-mudahan tahun berikutnya bahkan seterusnya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Maka Allah berikan kesempatan untuk kita ketika memang kita belum diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, Allah berikan kesempatan ibadah yang pahalanya juga luar biasa. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan, "Ma'amila ibni Adam yawman nahri ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqatid dam. Fa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi kuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa innahu la yaqa'u 'ala Allah azza wa jalla qabla an yaqa'a 'ala al-ard fatibu biha nafsa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ma'amila ibni Adam yauman nahri ahabbu ila Allah azza wa jal. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala pada yaumun nahar nanti, pada hari raya Idul Adha. Ya, hari raya Idul Adha, kecuali amal ibadah ini yang memang benar-benar dicintai oleh Allah Jalla wa Ala, hiraqatid dam, menumpahkan darah dari hewan kurban yang kita sembelih. Rasulullah mengatakan, fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi kuruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Karena hewan-hewan kurban ini yang kita kurbankan, yang kita sembelih, mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka akan datang dengan tanduk-tanduk mereka, dengan bulu-bulu mereka, dengan kuku-kuku mereka, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita nyari hewan kurban itu ya yang gemuk, yang banyak manfaatnya, bisa kita bagi kepada orang banyak. Betul nggak Pak? Ya, manusia nyari sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat. Ya, manusia pengen dagingnya, ya pengen pahanya, pengen kakinya, bahkan ada yang pengen palanya. Tapi lihat dalam hadis ini Rasulullah mengatakan yang datang nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Sesuatu yang jarang dicari oleh manusia, sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia, jarang. Ya, orang nyari kuku jarang. Ya, orang nyari bulu ataupun tanduk. Walaupun tanduk masih ada beberapa yang nyari. Artinya apa? Sesuatu yang di dunia manusia nggak inginkan saja, di yaumil akhir nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang dilupakan oleh manusia, yang ditinggalkan oleh manusia, itu yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang bermanfaat tadi. Maka keistimewaan ibadah kurban ini, fa innahu la yaqa'u 'ala Allah azza wa jalla qabla an yaqa'a 'ala al-ard. Sebelum darah itu jatuh ke bumi, tumpah, sebelum kita sembelih hewan kurban kita, selama niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengingatkan, fatibu biha nafsa, maka perbaguslah sembelihan kalian, ya, baik hewannya ataupun tata cara menyembelihnya, itu semua diatur dalam syariat ajaran Islam. Ya, ini subhanallah. Supaya apa? Supaya kurban kita adalah kurban yang terbaik. Karena belum ada jaminan tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan Zulqa'dah, dengan Zulhijjah. Belum ada jaminan tahun depan kita bisa kurban lagi. Maka subhanallah tadi, sama kurban ini adalah bagaimana manusia-manusia yang mampu dan berusaha untuk dimampukan oleh Allah Jalla wa'ala. Ya, ada orang yang banyak duitnya, ya, banyak hartanya, enak pekerjaannya, tapi tidak pernah terbesit untuk melaksanakan ibadah kurban. Ya, tapi tadi ada orang-orang yang azamnya, keinginannya luar biasa, dia nabung. Ya, dia berazam, niatnya begitu kuat sehingga Allah mudahkan jalannya untuk menunaikan ibadah kurban. Maka hukum, ya, para jumhur fuqaha, para ulama fikih mengatakan hukum ibadah kurban ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan ada ulama yang mewajibkan ibadah kurban ini. Ya, jadi para ulama sepakat hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai memperingatkan kita semua sebagai umatnya. Beliau mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhha fala yuqarribanna musallana. Siapa saja yang di hari Yaumun Nahar, kemudian hari-hari tasyrik itu mereka mereka mempunyai kelapangan, ya, diberikan kelapangan umur, kemudian kelapangan rizki, ya, tapi tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana. Orang-orang seperti ini, kata Rasul, jangan mendekati musalla kami, tempat ibadah kami. Artinya jangan menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama,
mengkategorikan siapa mereka yang dikatakan man wajada sa'atan, mereka yang diberi kemampuan kelapangan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu ketika yaumun nahar, ketika hari raya Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik itu. Yang pertama, mereka diberikan kelapangan rizki. Artinya ada rizki yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa membeli ibadah kurban, hewan kurban tersebut. Ya, jadi ada kelapangan rizki, ada uang yang bisa digunakan untuk membeli hewan kurban. Kemudian yang kedua, ketika dibelikan hewan kurban tersebut maka tidak timbul masalah. Artinya jangan sampai sesuatu yang memang sifatnya urgen penting, ya, maka itu yang didahulukan. Misalkan anaknya belum bayaran sekolah, maka silahkan, ya, itu yang lebih didahulukan kan oleh para ulama kita mengatakan. Ya, tapi ketika orang diberikan kesempatan, diberikan kelapangan, dia diberikan rizki, kemudian ketika dibelanjakan uangnya tersebut tidak timbul masalah, maka itu adalah orang-orang yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini ketika tidak mau berkurban, tadi ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yuqarribanna musallana, jangan kalian mendekati musalla kami. Artinya jangan kalian menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hujjatul wada, ketika haji terakhir, ya, haji pertama dan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau menyembelih unta sampai 100 ekor. Ya, 63 ekor disembelih sendiri oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sisanya disembelih oleh, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diteruskan oleh beliau menyembelih unta tersebut. Ya, jadi ketika haji wada Rasulullah menyembelih 63 ekor. Rasulullah umurnya berapa, Pak? Saya meninggal. Umur beliau berapa? 63 tahun. Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita bisa berkurban setiap tahun. Karena memang ada 3 hal yang diwajibkan kepada Rasul dan disunnahkan kepada kita. Rasulullah mengatakan salasun hunna alayya wajibun wa hunna alaikum tatawwu. Ada 3 hal yang diwajibkan atasku dan menjadi sunnah buat umatku. Yang pertama adalah an-nahru tadi, berkurban. Kemudian wadduha, salat duha. Kemudian juga wal witru, kemudian salat witir. 3 hal yang diwajibkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disunnahkan untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkurban sampai 63 ekor, menyembelih sendiri dengan tangannya, dan diteruskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, artinya bagaimana para ulama sampai memang mengatakan syariat ini adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, yang dianjurkan oleh para ulama kita. Karena memang kurban ini sudah dilakukan dari zaman Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, ya, sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kurban ini, ya, adalah bagaimana berasal dari kata qaraba, yang artinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang menafsirkan, menjelaskan kurban ini kita berkurban, kita korbankan diri kita. Ya, kita hilangkan, kita sembelih sifat kebinatangan kita. Karena yang disembelih adalah hewan kurban. Karena Al-Imam Nawawi dalam kitab Ma'raqul Ubudiyahnya beliau menjelaskan bahwasanya manusia itu setidaknya ada beberapa sifat dalam diri manusia, berlebih dalam hati manusia. Ada yang namanya as-sabu'iyah, ada sifat
binatang buas dalam diri manusia. Ya, sifat binatang buas. Ya, makanya ada manusia yang rela atau tega sampai membunuh saudaranya, nauzubillah wa niyauzubillah. Ya, belum lama ada manusia yang sampai berani ngebunuh, kemudian dimutilasi, kemudian sampai dicor tuh, Pak. Ya, nauzubillah. Ketika ditanya nyesel nggak? Ya, ini yang dibunuh adalah atasannya. Ya, ketika ditanya ini pegawainya nyesel nggak? Dia bilang saya tidak menyesal. Ya, karena mohon maaf karena memang dia katakan atasannya omongannya tidak bisa dijaga. Ya, suka merendahkan, suka menghinakan. Nauzubillah wa niyauzubillah. Sampai segitunya manusia. Ya, sifat binatang buas, as-sabu'iyah. Kemudian ada al-bahimiyah. Ada sifat kebinatangan. Kalau tadi binatang buas, kemudian ini binatang ya, rakus. Ya, dan namanya monyet itu kalau dikasih makanan belum habis, dikasih lagi dia tanggapin apa enggak? Dia ambil. Ya, padahal yang di tangan belum habis, dia ambil juga tuh, dikasih lagi tetap diambil sama dia. Itu monyet tuh. Ya, sifat kebinatangan dalam diri manusia, bahkan dalam hati manusia. Ada namanya sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Ya, yang angkuh, yang sombong. Ya, bagaimana iblis itu bagian dari syaitan, dari jin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, illa iblis aba wastakbar. Iblis ini mereka tidak mau bersujud kepada Allah karena kesombongannya. Ya, sehingga Allah murka. Allah murka bukan karena iblis ini tidak mau sujud ya kepada Nabi Adam. Allah nggak butuh sujudnya iblis kepada Nabi Adam, tapi ini masalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak dia patuh dan tunduk dengan perintah Allah. Allah nggak butuh dengan sujudnya iblis. Tapi ini adalah bagaimana masalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat kebinatangan. Ini yang tiga, yang salbiyah, yang negatif. Ada yang keempat, ini adalah yang positif, yaitu sifat robbaniyah. Masih ada sifat kebaikan, yang merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika yang tiga ini, ya, sifat binatang buas, sifat kebinatangan, ya, kemudian sifat syaitan ini senantiasa di bawah ar-rabbaniyah. Ya, kata Imam Nawawi, senantiasa di bawah sifat penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa ditaklukkan ya dengan sifat rabbaniyah ini, merasa bahwasanya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar dalam dirinya adalah kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika yang tiga ini yang menguasai dirinya, yang menguasai hatinya, bahkan rabbaniyah ini di bawah takluk dari tiga sifat yang negatif ini, maka yang terlihat dalam dirinya adalah kemaksiatan, ya, perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kurban ini bagaimana kita bisa mengorbankan segala apa yang kita miliki, ya, senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berlebih harta kita. Ya, tadi ada ibadah maliyah, ketika haji juga membutuhkan harta, maka kurban juga membutuhkan harta. Terkadang ada orang mudah gampang dia ganti handphone. Ya, dia ganti handphone yang terbaru. Ya, gampang dia ganti kendaraan yang paling terbaru. Tapi ketika ada syariat kurban, ya, seakan-akan tangannya terbelenggu, menjadi orang-orang yang bakhil, ya, orang-orang yang pelit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wa niya'udzubillah. Maka mudah-mudahan ya Allah berikan kelapangan dalam diri kita, ya Allah berikan keluasan hati, kelapangan rizki dalam hati kita, ya, dalam diri kita. Mudah-mudahan ya segala hajat keinginan kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi selama kita mau mengambil wasilah, kita mau mengerjakan kebaikan-kebaikan,
Ya, kita mau berusaha, ya, yang mau haji maka niatkan dari sekarang. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan rezeki, Allah berikan umur, ya, sehingga Allah berikan juga kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan juga ibadah kurban tentunya kita siapkan dari sekarang. Kita menginginkan kurban yang terbaik, ya, karena belum tentu tahun depan kita bisa berkurban lagi. Ya, maka kata Rasul tadi, fatibu biha nafsa, ya, perbaguslah, perbaikilah kurban-kurban kita semua, ya, senantiasa kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang benar-benar, ya, mengakui, ya, diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ketika beliau disyariatkan ibadah haji, kemudian juga ibadah kurban, ya, ujian beliau luar biasa. Tapi bagaimana beliau bisa membuktikan hamba yang sebenar-benarnya? Ujian beliau bertubi-tubi. Ya, ketika perintah Allah bertentangan dengan keinginan beliau, cinta kasih sayang beliau, tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na, patuh dan tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajarkan kita, menggambarkan kita bagaimana menjadi hamba-hamba yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, ya, kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, keluasan rezeki, keberkahan rezeki, sehingga kita bisa menjalankan, melaksanakan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan haram ini, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja para jamaah semua, karena sudah mendekati sholat isya. Jika ada yang salah ataupun yang kurang ataupun yang khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup majlis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.